Halo, kembali lagi di mata kuliah analisis dan pemodelan bisnis. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai requirement atau kebutuhan. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu requirement? Requirement dapat diartikan sebagai kebutuhan atau persyaratan, tapi persyaratan dalam pengembangan perangkat lunak berbeda dengan persyaratan dalam definisi umum. Persyaratan adalah spesifikasi apa yang harus dilaksanakan. Requirement adalah deskripsi tentang bagaimana sistem harus berperilaku atau properti atau atribut dari sistem. Lalu, kenapa sih requirement itu dibutuhkan? Semakin dini masalah dapat ditemukan dalam suatu sistem, semakin murah biaya untuk memperbaikinya. Dan jika masalah ditemukan di akhir tahap sebuah proyek, biaya memperbaikinya itu akan lebih mahal dan lebih beresiko. Maka dari itu, diperlukan requirement untuk membentuk sistem perangkat lunak. Contohnya, mengubah source code proyek secara langsung saat sudah diluncurkan akan lebih sulit dan lebih berisiko daripada mengubah desain sistem perangkat lunak pada tahap awal. Nah, teman-teman perlu tahu nih, ada beberapa common problem atau masalah yang umum dalam project sistem perangkat lunak. Yang pertama ada insufficient user involvement. Jadi itu kurangnya keterlibatan pengguna dalam sebuah proyek yang menyebabkan miskomunikasi dalam pengembangan proyek yang akan menunda timeline dari proyek. Yang kedua ada creeping user requirements. Dalam beberapa proyek, terkadang klien selalu menambah dan juga mengubah persyaratan. Mereka menambah dan mengubah persyaratan bahkan setelah proses pengembangan dimulai tanpa memahami kompleksitas dan dampak dari persyaratan yang mereka tambahkan atau ubah. Selanjutnya ada ambiguous requirement. Persyaratan yang ambigu dapat membuat masing-masing pihak memiliki interpretasi, pemahaman, dan juga harapan yang berbeda. Ini dapat menyebabkan pengembang menerapkan solusi untuk masalah yang salah. Selanjutnya ada gold plating. Dalam gold plating, pengembang itu terkadang menambahkan fitur tambahan yang bahkan tidak termasuk dalam persyaratan, dengan asumsi bahwa pengguna ini akan menggunakannya. Nah, ini akan menjadi usaha yang sia-sia jika fitur tersebut akhirnya tidak berguna sama sekali bagi pengguna. Selanjutnya ada minimal specification and inaccurate planning. Spesifikasi minimum akan menyebabkan banyak perubahan persyaratan dalam proses pengembangan. Dan perencanaan yang tidak akurat pada akhirnya akan menyebabkan anggaran dan estimasi waktu yang tidak akurat juga. Selanjutnya ada overlook user classes. Sebuah produk tunggal biasanya digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Nah, terkadang suatu produk tuh sering lupa menyertakan beberapa kelas pengguna, sehingga beberapa kebutuhan pengguna tidak terpenuhi. Persyaratan atau requirement bisa dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan produk dan juga persyaratan proyek. Persyaratan produk adalah persyaratan sistem atau produk atau perangkat lunaknya. Sedangkan persyaratan proyek adalah persyaratan proyek di luar produk. Contohnya, sumber daya atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan, kemudian pelatihan staf, hukum, persyaratan dan prosedur untuk melepaskan produk, dan lain sebagainya. Ada beberapa tipe requirement teman-teman. Yang pertama ada business requirements, kemudian ada user requirements, dan juga system requirements yang di dalamnya ada functional requirements dan juga non-functional requirements. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama ada business requirement. Business requirement menjelaskan mengapa sih organisasi melakukan proyek tersebut. Apa yang bisnis coba capai dengan proyek tersebut, termasuk visi dan ruang lingkup proyek. Persyaratan bisnis dapat diinterpretasikan dalam piagam proyek, kasus bisnis, atau dalam pernyataan visi dan ruang lingkup proyek. Persyaratan bisnis dapat dikomunikasikan menggunakan dokumen-dokumen di bawah ini. Pertama ada pernyataan masalah, kemudian ada juga visi proyek, ada kendala proyek, kemudian tujuan proyek, skop atau batasan lingkup proyek, analisis proses bisnis, dan juga analisis pemangku kepentingan. Yang kedua ada user requirement. User requirement menguraikan tugas apa yang dapat dilakukan pengguna dengan produk dan menentukan apa yang harus dilakukan produk untuk pengguna.
Pengguna adalah individu yang pada akhirnya akan menggunakan perangkat lunak. Mereka sering disebut pengguna akhir atau end user. Bentuk untuk menyatakan kebutuhan pengguna dapat berupa use case atau user stories. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Pertama, ada wawancara dan diskusi dengan calon pengguna. Kemudian ada dokumen yang menggambarkan produk saat ini atau produk pesaing. Ada juga SRS atau spesifikasi kebutuhan sistem. Ada juga laporan masalah dan permintaan peningkatan dari sistem saat ini. Ada juga analisis peristiwa dan tanggapan dari sistem, serta survei pemasaran dan kuesioner. Ketiga ada functional requirement. Functional requirement adalah perilaku yang harus dilakukan atau didukung oleh produk. Persyaratan ini akan digunakan oleh tim pengembang untuk mengembangkan perilaku sistem. Mereka biasanya diekspresikan dengan input dan output dan deskripsi dari perilaku itu sendiri. Yang terakhir ada persyaratan non-fungsional atau non-functional requirement. Persyaratan non-fungsional berfungsi sebagai deskripsi seberapa baik suatu produk itu harus tampil. Persyaratan ini membahas faktor kualitas dari produk, sehingga kadang-kadang disebut juga dengan persyaratan kualitas. Ada beberapa persyaratan non-fungsional yang khas, seperti scalability, itu adalah seberapa cepat sistem memberikan hasil. Kemudian availability, waktu untuk loading program itu berapa lama. Kemudian ada reliability, seberapa sering sih program itu mengalami kegagalan. Kemudian ada recoverability, ada maintainability, waktu untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian ada security, seberapa baik perlindungan dari sistem. Ada juga manageability dan environmental. Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenai requirement ini dengan menggunakan contoh studi kasus sistem penjadwalan mata kuliah. Kita mulai dengan business requirement teman-teman. Jadi, kalau secara tradisional, penjadwalan mata kuliah itu dilakukan manual oleh staff. Jadi, staffnya itu akan menanyakan jadwal dari dosennya dan kemudian secara manual mengenerate jadwal berdasarkan ketersediaan dosennya. Nah, kalau secara sistem atau secara otomatis, yang akan mengenerate jadwalnya adalah sistem teman-teman. Jadi sistem akan secara otomatis mendapatkan jadwal dosennya berdasarkan personal kalender dari dosennya. Kemudian secara otomatis akan mengenerate jadwalnya berdasarkan ketersediaan dosen. Yang selanjutnya ada user requirement. Nah, untuk membentuk suatu user requirement, kita bisa menggunakan user class, teman-teman. Nah, pertama ada staff. Nah, kalau staff ini, dia adalah staff departemen yang akan secara aktif menggunakan sistem untuk mengelola jadwal kuliah. Nah, di sebelah staff itu ada favor, teman-teman. Nah, itu berarti adalah user utama dalam sistemnya. Kemudian ada lecturers atau dosennya. Nah, tanggung jawab dosen adalah memaintenance dan memperbarui kalender kuliah pribadinya. Nah, kemudian ada juga mahasiswa atau students. Mahasiswa tidak akan berinteraksi dengan sistem secara langsung, tetapi mahasiswa yang akan menggunakan produk dari sistem itu, yaitu jadwal perkuliahan. Selanjutnya ada functional requirement, teman-teman. Nah, kalau functional requirement dapat dideskripsikan menggunakan input dan juga output. Inputnya ada jadwal dari dosen, kemudian ada lectures constraint. Constraint itu berarti batasan. Misalnya kayak dosennya sudah berumur 60 tahun ke atas, jadi kelasnya itu yang bisa dipakai adalah kelas di lantai bawah gitu teman-teman. Kemudian ada kuota, ada ruangannya, dan lain sebagainya. Kemudian dari input tersebut, sistem harus mengolah menjadi course schedule atau jadwalnya. Yang terakhir ada non-functional requirement atau quality requirement. Jadi sistem penjadwalan mata kuliah itu tidak boleh crash, terutama bila digunakan pada periode mendekati KRS. Kemudian sistem tidak boleh membuat jadwal yang bentrok, dan sistem harus cukup terukur jika ada perbaikan yang ingin ditambahkan. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!